Tapi untuk kasus-kasus tertentu yang kemudian kita memiliki atensi atau publik memiliki atensi, maka pimpinan LPSK dengan persetujuan 2 orang sudah bisa langsung dengan langkah-langkah proaktif gitu. Langkah-langkah proaktif ini tidak didasari pada permohonan lebih dulu, Mbak. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, selamat datang kembali berjumpa dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan kita tahu ya ada sejumlah atau beberapa kasus yang menyita perhatian publik dan juga media. Dan ini melibatkan satu lembaga, namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Nah, kali ini kita akan ngobrol sebetulnya seperti apa kerja-kerja dan juga mekanisme termasuk juga proses yang dijalankan oleh LPSK ini dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya tentu saja. Karena itu sudah ada bersama saya saat ini adalah Mas Wawan Fahrudin selaku Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Halo Mas Wawan, apa kabar? Baik, Mbak. Terima kasih ini sudah berkenan ya mampir di podcast Antara untuk kita ngobrol. Siap. Soal LPSK ini. Oke. Mas Wawan, kayaknya kita bisa ngobrol soal LPSK, cara mudahnya adalah kita dengan masuk lewat contoh-contoh kasus kali ya. Kalau belakangan kita bisa membicarakan soal kasus yang ramai soal tewasnya gitu ya, diplomat muda Indonesia. Kalau kita bisa sebutkan inisial ADP begitu, dan ini kan menyita perhatian publik dan sampai LPSK pun ikut hadir dalam perlindungan keluarga almarhum termasuk istri dari almarhum gitu ya. Mungkin bisa cerita Mas Wawan dari contoh kasus seperti ini, hal yang dilakukan oleh LPSK sebetulnya seperti apa sih gitu ya, dan apa yang bisa masyarakat pelajari dari kasus yang hadir belakangan ini? Ini sebuah petanda baik ya, petanda baik bahwa pembuktian material itu penting di dalam mengungkap sebuah kejadian tidak pidana. Oke. Artinya kesaksian dan bukti itu menjadi sesuatu faktor yang penting untuk bisa mengungkap terangnya sebuah tindak pidana. Nah, kesadaran akan untuk orang melaporkan sebuah terjadinya tindak pidana ini, bahwa dalam konstruksi KUHP kita itu lebih banyak kemudian menekankan pada pelindungan bagi para pelaku tidak pidana, baik itu tersangka, terdakwa maupun terpidana ya. Artinya lebih banyak bicara terkait dengan pelindungan pelaku. Nah, momentum ini kemudian berubah ketika lahirlah Undang-Undang 13/2006. Nah, Undang-Undang 13/2006 ini kemudian memberikan perspektif baru bahwa saksi dan korban ini merupakan satu faktor penting bagi terungkapnya tindak pidana. Oleh karena itu ada perubahan paradigma untuk menggeser, ada pergeseran paradigma yang tadinya kemudian hanya memberikan perlindungan kepada pelaku, sekarang korban dan saksi pun diberikan perlindungan. Gitu. Makanya arti pentingnya LPSK ini menjadi penting di situ gitu ya, bagaimana LPSK hadir untuk bisa memberikan perlindungan bagi saksi maupun korban. Termasuk kasus yang terakhir ini ya, bahwa terjadinya kalau kita bisa menyampaikan ada indikasi tidak pidana misalnya ya, kita sampaikan ini masih indikasi ya, karena masih ada proses di dalamnya. Kita punya mekanisme yang disebut mekanisme proaktif, Mbak. Jadi ada 2 mekanisme permohonan, bisa jadi basisnya itu permohonan dari korban maupun keluarganya. Bisa jadi kemudian karena kita memiliki atensi, publik memiliki atensi, kemudian LPSK turun kepada keluarga untuk menjajaki kebutuhan perlindungannya seperti apa. Nah, kasus ADP tadi itu satu di antara banyak kasus yang kemudian LPSK memiliki atensi terhadap hal itu. Gitu. Nah, makanya kemudian sampai hari ini ada beberapa kemudian dari mulai keluarga ya, dari mulai istri, kemudian kakaknya, kemudian anaknya, kemudian orang tuanya juga hari ini menjadi mengajukan permohonan kepada LPSK gitu. Permohonan tersebut kan diajukan terlebih dahulu. Kemudian sebenarnya prosesnya adalah ada analisis terlebih dahulu gitu ya. Nah, tentu harus memenuhi 2 syarat ya. Pertama,
tentu memiliki syarat yang sifatnya formil. Jadi syarat formil itu ada kelengkapan identitas, kemudian yang kedua itu terkait dengan adanya laporan atau dokumen dari Apgakum ya, aparat penegak hukum. Jadi administratif gitu ya, Mas? Sifatnya administratif, kemudian untuk kronologis terjadinya Oke. tidak pidana. Ini syarat formil yang harus dilengkapi oleh pastinya. para saksi maupun korban. Nah, selain itu kemudian juga harus memenuhi aspek atau syarat material. Nah, syarat material ini menjadi penting karena di pasal 28 Undang-Undang 31 2014 ini menjadi pintu masuk kita untuk bisa memberikan pelindungan bagi para pemohon untuk yang kemudian jadi terlindungi LPSK. Nah, syarat materialnya itu ada 4, Mbak. Pertama adalah terkait dengan sifat pentingnya keterangan. Ini menjadi aspek paling penting bagi kami LPSK untuk bisa memberikan pelindungan bagi para saksi maupun korban. Yang kedua, apakah ada tingkat ancaman di situ yang membahayakan jiwa. Nah, kemudian tadi yang Mbak sampaikan juga di awal, kita juga akan melakukan analisis medis dan psikologis terkait dengan kejiwaan dari saksi maupun korban. Nah, yang terakhir terkait dengan rekam jejaknya. Apakah ini para korban ataupun saksi ini pernah menjadi pelaku tidak pidana, ini akan menjadi pertimbangan kita untuk bisa memberikan pelindungan. Kira-kira 2 hal itu yang menjadi syarat untuk bisa menjadi terlindungnya LPSK. Mas Wawan, tapi ketika bicara ini ada mekanisme proaktif begitu dan juga ada tadi lewat permohonan. Oleh saksi dan korban. Sebagian besar atau lebih banyak yang mana sih sebetulnya laporan yang diterimakah atau memang upaya-upaya proaktif yang dilakukan sama LPSK nih terhadap kasus-kasus yang perlu perlindungan saksi korban ini? Iya, tentu yang paling banyak permohonan reguler ya, basisnya permohonan gitu. Meskipun kan begini ya, Mbak, kita mesti harus jujur mengakui bahwa meskipun kita kalau lihatin data hari ini ya, LPSK itu yang masuk permohonan ke kami per hari ini itu sudah 11.811. Oke. Kalau kita perbandingkan dengan tahun lalu di akhir Desember 2024 itu hanya 10.217. Artinya masih 3 bulan ke depan. Bisa jadi kemudian ya kita mungkin tidak berharap ya itu ya. Tapi kalau kita estimasi bisa jadi angkanya bisa sampai 14.000 misalnya seperti itu. Tapi begini Mbak, kalau kita misalnya kemudian membandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia misalnya, data Polri itu kan menyebutkan lebih dari 300.000 ya. Artinya hanya berapa persen itu? Kan masih sangat sedikit ya, gitu ya. Kalau melihat dari banyaknya laporan mungkin ya, tadi disebutkan sampai 11.000 nih sampai saat ini. Itu teratas mungkin bisa disampaikan kasus ya, jadi gini Mbak, apa sih? Memang kalau kita mau mengklaster ya, mengklaster tidak pidana hari ini memang masih didominasi pada tidak pidana pencucian uang. Nah, itu pun sebetulnya bukan dalam konteks perlindungan ya. Nanti saya akan coba uraikan lebih detail lagi ya terkait dengan perlindungan ya. Tapi korban TPPU ini seperti kayak investasi bodong, robot trading dan segala macam itu korbannya ini puluhan ribu Mbak. Iya. Puluhan ribu, kemudian karena dia termasuk kemudian tidak pidana pencucian uang, nah ini kan tidak pidana tertentu yang kemudian korbannya itu berhak dilindungi oleh LPSK karena dia tidak pidana pencucian uang ya. Nah, hanya saja kemudian mereka hanya meminta kita untuk menghitung restitusinya. Gitu. Jadi ganti kerugian gitu ganti kerugian yang dikenakan kepada pelaku ya. Nah, inilah yang kemudian dari 11.800 tadi yang saya sampaikan. Nah, 7.000 atau 6.800-an lah ya. Ini hanya restitusi dari TPPU. Itu ya. Jadi itu. Nah, yang kedua itu yang terbesar adalah tindak kekerasan seksual anak. Angkanya spesifik bisa terhadap anak begitu? Ya betul. Itu bisa sampai mungkin ya saya coba cek datanya terakhir itu ada 1.119. Itu. Cukup besar ya? Cukup besar Mbak. Nah kemudian yang ketiga terbesar itu tidak pidana lain. Nah kenapa kemudian tidak pidana lain itu dilindungi LPSK? Jadi LPSK itu hanya melindungi korban dan saksi tidak pidana tertentu Mbak. Kalau kami sebutnya ada 9+1 lah ya. Biar kayak tren yang lain-lain itu kan. Kalau permainan begitu ya kemarin ya. Ada 17+8 gitu ya. Nah kami menyebutnya 9+1. Nah 9 itu tidak pidana tertentunya itu
Ada yang tadi itu ya kekerasan seksual, ada tindak pidana perdagangan orang, ada tindak pidana pencucian uang, ada penyiksaan, terus kemudian ada terorisme, ada pelanggaran HAM berat gitu ya. Yang jumlahnya 9, yang pada prinsipnya adalah tindak pidana terorganisir gitu. Nah, plus 1 itu tindak pidana lain kemudian korban maupun saksinya terancam jiwanya. Nah, ini kemudian menduduki posisi ketiga terbesar. Setelah tadi itu TPPU, kemudian KSA ya, kekerasan seksual anak, dan tindak pidana lain tadi gitu. Itu 3 terbesar hari ini masuk permohonannya ke LPSK. Ini kan permohonan berarti dari seluruh Indonesia ya, sampai 11.000 di saat ini begitu ya. Sementara LPSK ini adalah lembaga yang bekerja di pusat di Jakarta tentunya saat ini. Kemudian gimana nih cara untuk bisa menjangkau permohonan-permohonan yang mungkin datangnya ini dari daerah atau proporsinya apakah memang lebih banyak yang dari Jakarta dan sekitarnya atau di daerah juga memang banyak, kemudian cara menjangkaunya seperti apa untuk sampai bisa diselesaikan, diberi perlindungan gitu, Mas? Iya, memang sampai hari ini tuh setelah 17 tahun LPSK berdiri ya Mbak, kami baru memiliki 5 kantor perwakilan. Satu di Jogja, kemudian di Medan, 3 kita aktivasi di tahun ini tuh di Semarang, Surabaya, dan Kupang. Baru 5 gitu. Nah, pemilihannya atas dasar apa sih kelima wilayah ini, Mas? 5 wilayah ini kita pilih pertama tentu dengan melihat jumlah tindak pidana terbesar ya di situ ya, jumlah permohonannya paling besar, kemudian penduduknya banyak, kemudian luas wilayahnya juga luas gitu ya, makanya kemudian itu menjadi target kita untuk mendirikan kantor perwakilan. Idealnya memang kita menginginkan supaya seluruh provinsi minimal itu ada kantor LPSK, karena kan tindak pidana ini kan bukan hanya terjadi di perkotaan, apalagi cuma di Jakarta misalnya ya. Apalagi akses keadilan ini kan menjadi hak semua warga negara. Betul, gitu. Pasti. 3 tahun terakhir ini kemudian kita membangun sebuah komunitas yang kita sebut pelindungan saksi dan korban berbasis komunitas. Nah, jadi masyarakat yang bergerak di situ. Ya betul. Jadi ada semangat voluntary, ada semangat berbasis gotong royong gitu ya. Mereka bergabung dalam komunitas yang disebut Sahabat Saksi dan Korban. Sampai hari ini sudah ada di 14 provinsi dengan jumlah relawan itu lebih dari 1051 sebetulnya pasnya itu. Gitu. Jadi inilah kemudian yang membantu kami untuk bisa memberikan atau membantu ketika ada saudara-saudara mereka di lingkungan sekitarnya itu ketika menjadi korban tindak pidana. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. 3 sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Apa kemudian yang dilakukan nih Mas Wawan? Karena kan kalau LPSK jelas ya satu kelembagaan tersendiri, kemudian bisa punya wewenang untuk memberikan perlindungan hukum di situ ya. Kalau para sahabat saksi dan korban ini apa yang kemudian bisa dilakukan?
pada dasarnya mereka memang pekerja-pekerja kemanusiaan, Mbak. Mereka adalah NGO ya, atau mereka LSM, mereka pekerja kemanusiaan gitu. Memang sehari-hari mereka melakukan pendampingan terhadap kerja-kerja kemanusiaan gitu ya. Nggak mesti ya korban tindak pidana gitu. Tapi dengan keberadaan LPSK kemudian mereka membantu. Misalnya begini. Kalau misalnya terjadi ada tindak pidana di sekitar mereka gitu ya, mereka akan membantu mengajukan permohonan. Kan permohonan kami itu kan sifatnya itu kan sudah membuka semua kanal ya. Sudah kita punya sistem namanya Simpusaka, bisa diakses mana saja, bisa berbasis WA, bisa email, bisa bisa surat, bisa datang langsung, bisa perwakilan. Macam-macam sebetulnya ya, meskipun jarak pasti akan jadi pengaruh ya. Betul. Tapi minimal ketika itu mereka melakukan ada korban dan butuh pendampingan cepat, kita bisa meminta mereka. Kita akan memberikan surat tugas kepada SSK untuk bisa memberikan pendampingan awal gitu. Nah biasanya untuk yang sifatnya darurat gitu. Karena mereka berbagai macam profesi nih Mbak, ada yang psikolog, ada yang dokter, ada yang akademisi, ada yang lawyer gitu ya. Nah itu biasanya kita minta bantu mereka sebelum LPSK turun. Tadi kan bicara soal pelibatan masyarakat ya, jadi LPSK sebagai perpanjangan tangan mungkin ya kita bisa bilang persis. Ya. Kemudian ini kalau kita bicara LPSK punya bisa menjangkau kasus yang begitu luas begitu ya. Sebut saja tadi di kasusnya ada tindak pidana pencucian uang begitu. Kemudian ada kekerasan seksual terhadap anak begitu secara spesifik. Ini kan juga bisa melibatkan lembaga-lembaga lain nih. Iya. Kalau dari Mas Wawan sendiri melihat LPSK gimana sih perlunya atau pentingnya berkolaborasi kali ya lintas lembaga atau mungkin lintas sektor begitu dengan lembaga yang lain? Iya. Saya rasa penting ya, membangun sinergi itu bukan lagi penting tapi juga wajib ya menurut kami ya. Karena kan sifat pelindungnya LPSK ini kan sifatnya komplementer dan saling melengkapi ya Mbak. Bagi saya pribadi ketika kemudian terjadi tindak pidana di satu wilayah, mestinya menjadi tanggung jawab pertama dan utama adalah dari pimpinan daerah di tempat tersebut gitu ya. Ada satu praktik baik yang terjadi di beberapa daerah itu yang kemudian bisa patut untuk ditiru di daerah-daerah yang lain ya. Saya sebut aja misalnya di Bekasi Mbak. Bekasi itu ada seringkali kemudian terjadi tindak pidana pengeroyokan. Jadi orang jalan kaki tiba-tiba nggak tahu salah apa kemudian disiram air keras, tiba-tiba dikeroyok. Orang tidak dikenal gitu ya. Tiba-tiba dibacok gitu ya. Nah, ini kan di dalam perspektif LPSK kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 31 ini kan bukan termasuk tindak pidana tertentu ya yang kemudian korban maupun saksinya tidak bisa kita berikan pelindungan. Tapi ada kemudian kebijakan dari pemerintah daerah Bekasi itu dengan rekomendasinya LPSK mereka bisa memberikan bantuan medis gitu. Hanya cukup dengan rekomendasi LPSK gitu. Nah harapannya kesadaran pemerintah daerah itu juga terbangun di daerah-daerah yang lain gitu ya. Ini bentuk sinergi yang nyata. Yang kedua kaitannya dengan tadi ya terutama untuk memberikan pelindungan itu kan bukan hanya pelindungan fisik, bukan hanya pemenuhan hak prosedural, tapi juga ada bantuan Mbak. Ada bantuan medis, rehabilitasi psikologis, bahkan kita memberikan psikososial modal usaha ya. Nah biasanya kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang kemudian punya concern di situ. Dalam kasus kekerasan seksual anak misalnya, seringkali kemudian kita rekomendasikan untuk ditangani DP3A di kabupaten kota tersebut atau UPT PPA di provinsi gitu ya. Kalau kemudian mereka tidak memiliki anggaran, kita akan bantu biaya transportasinya gitu. Nah sinergi-sinergi itu sebetulnya sudah kita lakukan dan berjalan sampai hari ini gitu. Termasuk sinergi dengan di DPR ini kan bermitra gitu ya dengan Komisi 13. Betul ya Mas ya? Ini gimana nih, karena Komisi 13 juga kan mendorong bahwa LPSK bisa disejajarkan dengan lembaga penegak hukum yang lain begitu, termasuk mendorong dengan adanya revisi RUU begitu ya, dari perlindungan saksi dan korban. Sejauh ini update-nya seperti apa nih Mas Wawan? Ya. Jadi memang ada 2 PR besar ya LPSK hari ini Mbak ya. Kita berharap bahwa DPR kemudian bisa mengakomodir termasuk salah satunya tuh masukan-masukan dari LPSK. Harapan kami tentu pertama adalah
idealnya LPSK ini menjadi satu kesatuan sistem dalam sistem peradilan pidana. Jadi bukan hanya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan ya, tapi juga ada pelindungan saksi dan korban di dalamnya gitu ya. Nah, Undang-Undang PSDK tadi itu, Undang Pelindungan Saksi dan Korban, harapannya ada beberapa hal yang bisa kita dorong ke sana ya. Pertama terkait dengan penguatan kelembagaan. Kita tahu bersama tadi bahwa sampai hari ini 17 tahun LPSK baru punya 5 kantor perwakilan. Nah, harapannya supaya ada pasal yang menyebutkan pendirian kantor perwakilan itu sifatnya mandatori, Mbak, di tingkat provinsi dan dapat dibentuk di kabupaten kota sehingga akses keadilan itu bisa merata di semua daerah. Itu satu. Terus yang kedua, harapannya kita menjadi bagian dari sistem peradilan pidana yang terpadu. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan dana abadi korban atau dana pemulihan korban. Nah, praktek yang terjadi di tindak pidana kekerasan seksual ini praktek yang baik menurut kami ya. Sudah ada PP 24 2025 yang Mei kemarin disahkan pemerintah yang ini memberikan pelindungan dan bentuk kehadiran negara secara nyata. Saya bilang begitu kenapa? Pertama adalah ketika fasilitasi penghitungan restitusi kemudian dihitung oleh LPSK, disampaikan kepada jaksa penuntut umum yang menjadi haknya korban gitu ya, dan dikenakan kepada pelaku, ada mekanisme sita aset pelaku, Mbak. Nah, ketika sita aset pelaku kemudian dihitung dan tidak mencukupi untuk membayar restitusi tadi, maka ada yang disebut restitusi kurang bayar. Nah, restitusi kurang bayar ini kemudian akan menjadi kompensasi yang dibayarkan pemerintah kepada korban. Nah, mekanisme ini menurut kami bisa juga dilakukan di tindak pidana yang lain, bukan hanya TPKS gitu ya. Nah, inilah kemudian kita dorong supaya bisa masuk di dalam substansi perubahan undang-undang LPSK ke depan juga gitu. Sembari juga kemudian kan yang kedua, yang secara eksternal kita punya PR mendorong untuk bisa dilakukan percepatan untuk rancangan undang-undang hukum acara pidana ya. Iya, betul. Kan kita tahu bersama KUHP akan efektif berlaku nanti di Januari 2026 ya. Betul. Artinya hukum acaranya mesti harus ada kan gitu. Ada beberapa substansi yang kita berikan masukan kepada DPR. Pertama adalah terkait dengan substansi saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau justice kolaborator ya. Terus yang kedua terkait dengan hak korban untuk bisa menyatakan victim impact statement, Mbak. Ini dampak kerugian korban akibat tindak pidana. Kan ruang untuk menyampaikan ini kan nggak pernah ada selama ini. Nah, makanya victim impact statement ini kita dorong supaya menjadi satu bagian dari rancangan hukum pidana, hukum acara pidana juga gitu. Nah, itu selain tadi ya dana pemulihan korban ya, itu tiga hal itu menurut kami untuk bisa memberikan keterkaitan ya antara undang-undang pelindungan saksi dan korban dengan rancangan hukum acara pidana. Jadi menitik beratkan bahwa korban adalah pihak yang memang membutuhkan untuk mendapatkan perlindungan dan juga pemulihan. Betul, iya. Saya jadi pengen bertanya mengenai contoh kasus lain nih, Mas Wawan. Kalau tadi kita bicara mengenai ada indikasi tindak pidana begitu ya dari tewasnya seorang diplomat muda Indonesia, kali ini kita ngobrolin soal beberapa aktivis yang bersuara misalnya di media sosial, kemudian ada juga yang turun ke jalan dan lain sebagainya gitu ya. Ada beberapa dari mereka yang dilakukan penangkapan begitu. Ini LPSK berperan seperti apa nih kalau dalam kasus seperti ini misalnya? Iya. Sejak peristiwa akhir September kemarin ya. Ramai kan itu ya? Ramai betul. Ya, jadi koridor kewenangan LPSK ini kan terbatas ya, Mbak. Tentu di dalam Undang-Undang 31 2014 itu yang bisa dilindungi LPSK itu kan subjek hukumnya ini kan terbatas ya. Artinya hanya saksi, korban, ahli, pelapor, saksi pelaku kan gitu ya, maupun keluarganya tadi ya, gitu. Nah, bagaimana dengan teman-teman aktivis itu yang menyatakan pendapat di depan publik kemudian ditangkap gitu ya, kan gitu. Nah, karena kita menyadari akan kewenangan kita yang terbatas, kemudian kita melakukan kerja-kerja kolaborasi, Mbak,
Jadi kita bergabung di dalam LNHAM ya, Lembaga Nasional HAM. Di situ ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, ada KPAI, ada Komnas Nasional untuk Disabilitas gitu ya. Kita bergabung di situ, kemudian melakukan kerja-kerja kolaboratif gitu. Jadi ada 7 termasuk LPSK, LNHAM itu yang kemudian melakukan berbagai upaya untuk melakukan investigasi dan pengumpulan fakta. Nah, sampai hari ini kemudian ada 17 permohonan yang sudah masuk ke LPSK dari teman-teman yang kemarin menyatakan pendapat itu gitu. Semua Jadi, aktivis ada 17 laporan ada berarti? 17 laporan, betul. Kalau kita klaster itu ada klaster korban, ada klaster keluarga dan ada klaster pendamping, Mbak. Itu ada di 6 kota besar itu. Dari mulai Jakarta, Makassar, kemudian ada di Surabaya, Jawa Timur ya, Kediri gitu ya. Kerja LPSK adalah untuk memberi perlindungan gitu ya terhadap saksi dan korban, yang mana seringkali tadi juga sudah sempat disinggung, seringkali bersinggungan dengan adanya ancaman-ancaman tertentu dan lain sebagainya. Kalau LPSK-nya sendiri nih, Mas Wawan, apakah pernah mendapatkan sebutlah intimidasi begitu dalam upaya untuk melindungi saksi korban ini? Sejauh ini seperti apa sih? Saya belum dan jangan pernah ada ya. Jangan pernah ada harusnya ya. Kalaupun iya itu kan memang bagian dari risiko pekerjaan ya. Tapi kita akan meminimalisir itulah tentu ya. Makanya kan dari pimpinan LPSK ini kan kita juga diberikan pendampingan untuk keamanan juga ya. Untuk kerja-kerja kesehariannya gitu. Tapi saya pribadi dan moga-moga 4 tahun ke depan nggak pernah ada itu ancaman itu ya. Dan potensi itu pasti akan selalu ada. Dan ya kita niatkan ibadah aja, Mbak. Mas Wawan, ini supaya kerja-kerja LPSK ke semua daerah di seluruh Indonesia begitu ya, semakin bisa memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang juga inklusif. Apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Dan kemudian gimana LPSK bisa disebut sebagai, atau gimana indikatornya ketika LPSK bisa menjalankan tugasnya sudah sesuai track yang memang direncanakan sejak awal gitu? Iya, tentu sebagai lembaga nasional hak asasi manusia, LPSK ini kan selalu mengedepankan inklusivitas ya, dan keberpihakan kepada kelompok rentan, terutama perempuan, anak dan disabilitas gitu. Kalau kita lihatin, Mbak, dari mulai pembagian dari sarana prasarana sajalah gitu ya. Dari mulai ruang permohonan, ada ruang permohonan anak pun dipisah gitu ya. Pembagian tim di LPSK juga menghitungkan proporsi ada perempuan dan laki-laki. Kalau misalnya ada korban anak, psikolognya kita harapkan itu perempuan, apalagi korban pemerkosaan itu kita harapkan perempuan. Kemudian mengedepankan empati gitu ya. Pengetahuan dasar terkait dengan hak asasi manusia ini menjadi pengetahuan wajib bagi seluruh insan LPSK gitu. Jadi kalau soal inklusivitas pasti ini menjadi faktor penting harus kita kedepankan. Kira-kira yang gitu, memang Mbak. dijadikan prioritas begitu ya. Persis, iya. Oke, kemudian Mas Wawan, mungkin ada yang ingin disampaikan buat publik di seluruh Indonesia bahwa tadi jangan sampai takut begitu atau memiliki kekhawatiran untuk bertindak sebagai saksi, dan supaya mempunyai keberanian untuk bisa melaporkan, karena ini kan adalah sesuatu hal yang memang dilindungi hukum di Indonesia. Seperti apa pesannya? Iya, tentu harapan kami ya, masyarakat semakin sadar hak-haknya. Ada hak yang kemudian masyarakat memiliki ketika menjadi saksi dan korban, dan saya jamin dan pastikan bahwa negara melalui LPSK hadir untuk bisa memberikan pelindungan bagi mereka gitu. Dan itu saya menggaransinya. Menggaransi ya, karena memang secara regulasi hukum juga memang kita dilindungi ya. Iya. Begitu. Oke Mas Wawan, ini terima kasih banyak kita sudah ngobrol sama-sama, Mbak, tentang LPSK dan bagaimana kerja-kerjanya untuk memberikan perlindungan hukum ya kepada para saksi dan korban. Tentu saja kita bisa ngobrol di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa Antara, itulah ngobrol saya dengan Mas Wawan Fahrudin selaku Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan jumpa lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.